Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai The Conservation of Population Theory, Analysis, and Application. Nah, untuk anggota dari kelompok 2 sendiri ada Dewinda Octavia, kemudian ada Sulastri saya sendiri, kemudian ada Tantri Apriani. Untuk pembahasan yang pertama mengenai defining population and population process akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah semua individu yang hidup berdampingan dari spesies yang sama, yang tinggal di area yang sama, dan di waktu yang sama. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas populasi itu sendiri, yaitu ada faktor ekstrinsik, berupa peristiwa dan proses lingkungan atau ekologi di luar populasi. Kemudian ada faktor intrinsik atau karakteristik dan perilaku populasi itu sendiri. Nah, populasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan genetik, demografi atau pembeda pola angka kelahiran dan kematian, dan ada distribusi spasial. Nah, untuk demografi populasi, kepunahan menandai penghentian dari keberadaan suatu populasi. Kepunahan biasanya diawali dengan penurunan jumlah individu dari populasi tersebut. Pertumbuhan populasi ini ditentukan oleh 4 hal, yaitu kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Untuk kelahiran, individu bertambah dari kelahiran. Kelahiran merupakan proses yang dikenal sebagai perekrutan. Perekrutan ini adalah penambahan dari individu yang dapat bereproduksi. Penambahan ke dalam populasi ini dilakukan setelah fase neonatal atau fase penyesuaian dalam rentang waktu 28 hari setelah kelahiran. Nah, kelahiran dipengaruhi oleh fekunditas atau jumlah anak atau telur yang dihasilkan tiap individu atau betina per satuan waktu. Nah, untuk imigrasi, karena imigrasi terjadi penambahan terhadap populasi berkat adanya imigrasi. Nah, kemudian untuk emigrasi terjadi pengurangan terhadap populasi itu sendiri. Baik imigrasi ataupun emigrasi, keduanya merupakan fungsi dispersal atau penyebaran, yaitu pergerakan atau perpindahan permanen organisme dari daerah asalnya atau daerah kelahirannya ke daerah baru. Nah, untuk pengukuran dispersal, penyebaran organisme ini harus diukur melalui 3 hal, yaitu rate, jarak, dan arah. Nah, untuk rate, proporsi individu yang meninggalkan area kelahiran. Nah, untuk jarak yang dihitung adalah seberapa jauh suatu organisme bergerak dari daerah kelahirannya atau dari daerah asalnya sebelum menuju daerah ia menetap. Kemudian untuk yang ketiga, arah, yang itu adalah ke arah mana penyebaran kepergian individu, terutama dalam kaitannya dengan daerah kelahirannya. Nah, terus ke populasi lain, habitat yang sesuai atau tempat tinggal manusia atau menuju gangguan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model populasi. Model populasi karena keadaan masing-masing individu dalam suatu populasi itu tidak dapat diketahui persisnya, jadi kita tidak dapat mengetahui kondisi persisnya dari masing-masing individu dalam sebuah populasinya, sehingga para konservasionis ini membuat suatu model populasi berdasarkan asumsi mereka tentang suatu populasi. Nah, model adalah cara untuk memahami kompleksitas populasi, namun ini bukanlah hukum yang terbantahkan, maksudnya hukum yang tergoyahkan seperti yang terdapat pada hukum fisika ataupun hukum kimia, itu bukan seperti itu. Nah, untuk formulasinya terdapat pada gambar, yaitu N T plus I sama dengan NT atau jumlah atau ukuran sekarang, kemudian ditambah born atau kelahiran BT, kemudian ditambah I imigrasi dikurangi kematian dan emigrasi. Nah, jika pertumbuhan populasi tidak dapat dipengaruhi oleh imigrasi ataupun emigrasi dalam sebuah populasi tertutup, jadi apabila dalam sebuah populasi tertutup itu tidak maka kan tidak terjadi imigrasi ataupun emigrasi.
Nah, maka pertumbuhannya ditentukan oleh ukuran populasi atau N dan laju peningkatan atau R yang merupakan perbedaan antara angka kelahiran dan angka kematian. Nah, untuk pertumbuhan populasi eksponensial dirumuskan seperti pada gambar, yaitu dN per dt. dN merupakan perubahan bilangan atau jumlah, kemudian dt atau populasi seiring perubahan waktu sama dengan R laju peningkatan dikali dengan N atau ukuran populasi. Nah, jika dibuatkan sebuah kurva yang menunjukkan pertambahan populasi pada berbagai waktu yang berbeda, maka akan diperoleh kurva yang berbentuk huruf C seperti pada gambar di samping. Nah, untuk pertumbuhan logistik ini merupakan model yang paling sederhana dari pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh lingkungan adalah pertumbuhan logistik yang mencangkup batasan lingkungan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu dN per dt sama dengan R kali N kali K min N per K. Nah, jadi ditambah dengan formulasi K min N per K atau merupakan penghambatan pertumbuhan populasi dalam dijelaskan secara matematika dengan penambahan variabel yang menjelaskan pengaruh kepadatan. Jadi K min N per K itu menjelaskan penambahan variabel yang mempengaruhi kepadatan. Nah, jika digambarkan sebuah kurva, maka akan menghasilkan kurva berbentuk huruf S. Untuk model logistik ini mengasumsikan bahwa semua individu dalam suatu populasi ekuivalen secara demografis satu sama lain dalam reproduksi dan kelangsungan hidup. Nah, ini jarang terjadi, terutama di populasi dengan individu yang berumur panjang. Dalam kasus ini, pertumbuhan penduduk sering ditentukan oleh struktur usia dan rasio jenis kelamin. Struktur usia dan rasio jenis kelamin ini merupakan variabel penting dalam dinamika populasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gangguan stokastik kepadatan faktor independen pertumbuhan populasi. Faktor stokastik merupakan faktor yang mempengaruhi ukuran populasi. Faktor stokastik memiliki nilai yang bervariasi sesuai dengan distribusi probabilitas yang dihasilkan secara acak. Kepadatan independen yaitu faktor dan kekuatan yang bekerja pada peningkatan atau penurunan ukuran populasi bertindak secara independen dari kepadatannya atau jumlah individu per satuan luas. Nah, menurut Max Scheler terdapat 4 faktor stokastik yang mempengaruhi ukuran populasi. Untuk yang pertama yaitu genetik stokastisitas. Faktor genetik seperti yang kita tahu bahwa akan seperti peningkatan perkawinan sedara, pergeseran genetik, dan akumulasi mutasi yang tidak menguntungkan pada populasi berukuran kecil dapat menyebabkan penurunan populasi lebih lanjut dan akhirnya akan berakhir pada kepunahan. Untuk stokastik lingkungan mengacu pada fluktuasi pada probabilitas kelahiran dan kematian karena variasi temporal parameter habitat atau persaingan pada populasi dan predator atau parasit serta penyakit. Kemudian untuk pada gambar di samping itu terdapat sebuah kurva yang menggambarkan dari pengaruh stokastisitas lingkungan dan demografi pada waktu persistensi dari suatu populasi. Pengaruh tersebut menyebabkan kepunahan dan lebih terlihat pengaruhnya itu pada populasi yang berukuran kecil dibandingkan pada populasi yang berukuran besar. Jika RAV lebih besar dibanding FE yang merupakan dari variasi lingkungan, maka waktu persistensi yang diharapkan dari populasi meningkat secara langsung dengan meningkatnya ukuran populasi. Di sisi lain, jika FE-nya lebih besar dibanding dengan RAV, bentuk kurva persisten populasi berbeda. Waktu persistensi ini masih meningkat seiring dengan besarnya peningkatan ukuran populasi,
Tapi ketika mencapai batas, maka di luar itu peningkatan lebih lanjut itu tidak, populasinya tidak secara signifikan peningkatannya. Nah, kemudian untuk stokastik demografi mengacu pada fluktuasi acak dalam angka kelahiran dan kematian, imigrasi dan emigrasi, atau jenis kelamin, rasio, dan struktur usia suatu populasi. Pada populasi secara umum, variasi di antara individu jarang menjadi masalah, akan tetapi pada populasi kecil itu sangat penting. Kehilangan betina yang hamil, kemudian rasio jenis kelamin yang miring, atau kematian tidak disengaja dari beberapa pembiakan orang dewasa atau organisme atau hewan yang dewasa dapat mempengaruhi populasi kecil secara signifikan. Nah, kemudian untuk yang nomor 4-nya ada bencana alam. Bencana ini sendiri berbeda dengan variasi lingkungan. Bencana merupakan ancaman bencana ini dapat menghilangkan atau membunuh setiap individu dalam populasi. Contoh dari bencana ini yaitu kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan tentunya berbeda dengan peningkatan suhu lingkungan yang menjadi variasi dari lingkungan. Bencana alam dan bentuk faktor stokastik lain tidak secara langsung dipengaruhi oleh anggota populasi. Mereka bisa merujuk sebagai mekanisme pengendalian populasi karena mungkin membatasi ukuran populasi. Namun, beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dan kepadatan populasi secara intrinsik dipengaruhi oleh populasi itu sendiri, terutama berdasarkan kepadatan populasinya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaturan atau regulasi populasi bergantung pada kepadatan. Nah, di sini ada density dependence and logistic growth sebagai faktor-faktor yang bergantung pada kepadatan mempengaruhi populasi secara lebih cepat, sehingga sering disebut sebagai faktor regulasi yang tidak hanya membatasi ukuran atau kepadatan populasi secara keseluruhan, tapi juga menjaga ukuran dan kepadatan rata-rata dari waktu ke waktu. Sebagai ekspresi ketergantungan kepadatan, persamaan pertumbuhan logistik ini membuat beberapa asumsi. Nah, asumsinya yaitu bahwa individu ditambahkan ke populasi dengan kecepatan yang konstan. Kemudian untuk yang kedua ada asumsi ketika atau instantaneous mendekati jeda waktu dalam ketergantungan kepadatan. Ini asumsinya berbunyi bahwa populasi mencapai jumlah yang relatif konstan melalui regulasi yang bergantung pada kepadatan. Kemudian untuk asumsi kapasitas angkut konstan atau K, pertumbuhan logistik tradisional mengasumsikan bahwa daya dukung atau ukuran maksimum yang dapat dicapai suatu populasi dalam suatu lingkungan tertentu adalah konstan, padahal pada kenyataannya berubah dengan adanya variasi lingkungan dan interaksi dengan pengaruh populasi terhadap sumber daya yang tersedia. Lebih akurat mendefinisikan daya dukung atau K bukan sebagai nilai konstan yang tidak dapat dilampaui oleh suatu populasi, tetapi sebagai ukuran populasi yang mencerminkan keseimbangan antar populasi dan sumber dayanya yang diciptakan oleh interaksi dinamis mereka. Dengan demikian, nilai K bervariasi secara lingkungan. Misalnya, populasi herbivora dapat menurunkan nilai K dengan merusak sumber makanan nabati dengan cara mengurangi produktivitas tanaman dalam jangka panjang. Kemudian sebaliknya, perubahan kelimpahan tanaman, distribusi dan kualitas nutrisi dapat mempengaruhi proses demografi dalam populasi yang mempengaruhi kekuatan ketergantungan kepadatan. Nah, untuk asumsi selanjutnya itu ada asumsi kontribusi yang sama, konsep kelas usia kritis. Nah, semua individu dapat memiliki kontribusi yang setara untuk regulasi kepadatan dan pengaruh jumlah individu bergantung pada usia. Itu bunyi asumsinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ekspresi tradisional dari ketergantungan kepadatan seperti persamaan pertumbuhan logistik ini mengasumsikan setiap individu memberikan kontribusi yang sama terhadap efek yang bergantung pada
kepadatan tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status reproduksi. Dalam populasi nyata, hal ini jarang terjadi. Lebih dari 40 tahun yang lalu, ahli genetika populasi Brian Charles Ward mendemonstrasikan bahwa ketergantungan kepadatan dalam populasi sebenarnya bisa menjadi proses yang bergantung pada usia juga. Charles Ward menjelaskan peraturan kepadatan terjadi sebagai tanggapan terhadap jumlah individu dalam kelompok usia tertentu, disebut dengan kelompok usia kritis. Nah, kelompok usia kritis ini misalnya terdiri dari semua individu dalam usia reproduksi atau individu yang baru lahir, ketergantungan pada biologi populasinya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu bagian yang kedua, yaitu population and metapopulation, complexities of population, subdivision and fragmentation. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang pertama dari asal-usul teori metapopulasi. Nah, gimana sih awalnya metapopulasi ini? Nah, sebenarnya di lingkungan alami itu banyak populasi yang terpisah secara spasial dan tersebar luas, baik dikelola maupun yang tidak. Nah, kemudian ketika segregasi seperti itu, nah ada yang melalui pertukaran individu harus terjadi untuk mempertahankan keterhubungan antara subunit yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kasus seperti itu, kita harus mengubah pemahaman kita tentang populasi. Nah, untuk memperhitungkan kondisi ini dan mulai memahami konsep, fungsi, kemudian proses yang terkait dengan adanya metapopulasi ini. Nah, seorang ahli ekologi bernama Andre Warta bersama rekannya yaitu Beers mencatat bahwa subunit individu mengalami kepunahan secara berkala, diikuti oleh rekolonisasi oleh individu yang menyebar dari subunit tetangga. Kemudian kondisi ini juga merupakan bagian dari pemahaman kita tentang metapopulasi saat ini. Nah, pernyataan yang tampaknya tidak berbahaya ini ya, pernyataan tersebut. Nah, tetapi secara bersama-sama mewakili salah satu ekspresi pertama dari konsep metapopulasi ini, yaitu suatu populasi yang ada sebagai subunit yang terpisah secara spasial dan kepadatan yang berbeda di petak habitat. Nah, dengan kapasitas daya dukung yang bervariasi juga. Nah, Andre Ward dan temannya ini lebih lanjut mencatat yang tadi ya. Kemudian pandangan populasi yang dibagi lagi dengan unit yang berinteraksi dibuat lebih eksplisit ya oleh ahli biologi Huffaker dan rekan kerjanya. Nah, ini meneliti atau bereksperimen ya dengan melibatkan tungau dan jeruk di tahun 1950-an ya. Nah, Huffaker ini merancang untuk mengevaluasi dinamika hubungan antara predator dan mangsa, yaitu menggunakan tungau berbintik 6 sebagai spesies mangsa dan spesies tungau lainnya sebagai predator. Nah, kedua tungau tersebut dapat mempertahankan populasi besar di kulit jeruk. Nah, kemudian Huffaker menciptakan habitat jeruk dan non-habitat berupa bola karet yang ditempatkan dalam berbagai kombinasi di atas nampan. Nah, tungau yang tidak dapat meninggalkan nampan tetapi dapat bergerak di antara bola dan jeruk. Nah, ini ya gambarnya. Kemudian
ketika spesies mangsa dipaksa makan di habitat jeruk yang terkonsentrasi di area yang luas dan dikelompokkan pada posisi yang berdekatan, maka predator membasmi mangsanya dalam waktu 2 minggu. Weeknya, kemudian di mana semua tungau predator itu mati kelaparan. Ketika jeruk disebarkan, mangsa bertahan lebih lama dan predator dan populasi mangsa mengikuti siklus peningkatan dan penurunan yang teratur. Nah, ini ya yang bintik-bintik hitam di sini melambangkan jeruk yang bisa didiami oleh tungau. Nah, bintik-bintik hitam seperti ini. Nah, dalam eksperimen ini, Huffaker dan rekannya mendemonstrasikan pentingnya heterogenitas lingkungan dalam menjaga kestabilan interaksi predator mangsa. Nah, mereka juga menunjukkan bahwa populasi dapat bertahan sebagai subpopulasi yang menempati habitat terfragmentasi untuk sementara waktu dengan individu berpindah secara teratur dari subunit habitat ke subunit habitat lainnya. Kemudian, nah subpopulasi individu menderita kepunahan dan hanya sebagian dari semua habitat yang tersedia ditempati pada satu waktu, namun populasinya tetap ada seperti itu. Kemudian, pengertian dan pengembangan konsep metapopulasi. Nah, konsep metapopulasi ini dikembangkan untuk menggambarkan kondisi seperti itu sebagai alternatif dari pandangan tradisional tentang populasi sebagai unit yang secara demografis homogen tidak memiliki struktur grup. Nah, kemudian teori metapopulasi sebagai subunit yang terpisah secara spasial dalam habitat yang terfragmentasi namun masih terhubung, menawarkan gambaran tentang apa yang dianggap oleh para ahli biologi sebagai kasus di alam. Nah, ahli biologi ini menyadari bahwa setiap rencana untuk memelihara populasi yang masih ada harus memasukkan pelestarian banyak fragmen habitat daripada hanya mengandalkan blok habitat yang besar dan berdekatan. Kemudian ini dilakukan oleh Lepis. Nah, model metapopulasi oleh Lepis. Nah, konsep populasi alternatif di mana model metapopulasi ini menggambarkan pola kepunahan dan migrasi individu yang tinggal di sebuah unit di subunit yang terpisah. Nah, tanpa rekolonisasi habitat, setiap populasi lokal terancam punah. Panah mewakili apa tuh? Nah, panah ini mewakili rekolonisasi populasi. Nah, kemudian bercak yang putih ini mewakili populasi yang telah punah karena kurangnya imigran. Nah, sedangkan yang bercak abu-abunya itu adalah habitat yang ditempatinya. Nah, jadi teori metapopulasi itu bahwa habitat kosong mungkin dikolonisasi ulang secara teratur dan habitat yang tidak dihuni bisa sama pentingnya dengan habitat yang ditempati dalam persistensi populasi jangka panjang. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa sekelompok subunit populasi yang terfragmentasi dapat karena struktur spasialnya benar-benar meningkatkan aspek lain dari struktur populasi serta persistensi populasi yang memberikan ahli konservasi alasan untuk menilai populasi yang terfragmentasi dan habitat yang terfragmentasi. Nah, akibat dari implikasi ini yaitu struktur spasial menjadi konsep kunci dari teori dan pemodelan metapopulasi. Kemudian yang selanjutnya nih pertanyaannya, apakah teori metapopulasi memprediksi perilaku populasi nyata? Nah,
kasusnya terjadi pada growling grass frog, nah atau ini katak ya. Dilakukan pada hasilnya itu yaitu untuk katak rumput yang menggeram, prediksi teori metapopulasi klasik terbukti benar dan menawarkan dasar yang kuat untuk perencanaan konservasi. Nah, sebenarnya awalnya itu salah satu pemeriksaan paling ketat dari kecocokan antara teori dan observasi dalam studi metapopulasi dilakukan oleh Georg Humphrey Hart dan rekan-rekannya dalam penyelidikan mereka terhadap spesies amfibi yang terancam punah, katak rumput yang menggeram, atau Littoria raniformisnya yang asli Australia Tenggara. Jadi ini katak ini tuh aslinya dari Australia Tenggara. Nah, dan saat ini terancam oleh perluasan kota di Melbourne. Kemudian Hart dan rekan-rekannya itu dijebak yang prediksi diturunkan dari klasik ya, metapopulasi klasik dan menguji mereka terhadap karakteristik populasi katak yang diamati di sekitar Melbourne. Nah, prediksinya tuh ada beberapa. Yang pertama yaitu probabilitas hunian habitat lahan basah yang masuk positif dipengaruhi oleh kedekatan populasi tetangga. Kemudian habitat yang akan tinggi sehingga sebagian besar individu hanya akan menempati satu lahan basah selama hidupnya. Kemudian prediksi ketiga, hunian habitat akan sangat dinamis dari waktu ke waktu karena populasinya independen dan rentan terhadap kepunahan. Kemudian ada prediksi keempat, kemungkinan kepunahan dalam populasi subunit tertentu hanya akan lemah dipengaruhi oleh kedekatan subunit tetangga. Nah, kemudian untuk yang kelimanya, prediksi kelimanya, kemungkinan kolonisasi habitat akan sangat dipengaruhi oleh kedekatan populasi subunit tetangga. Nah, penelitian ini dilakukan selama periode 7 tahun dari 2001 hingga 2007 setelah melakukan upaya penandaan dan penangkapan kembali yang memberikan perkiraan tingkat dan jarak penyebaran. Nah, ini diprediksi-prediksinya. Nah, setelah dari prediksi penelitian itu ya eksperimen sesuai dengan prediksi-prediksi yang disusun juga. Jadi untuk katak rumput yang menggeram ini prediksi teori metapopulasi klasiknya itu terbukti benar dan menawarkan dasar yang kuat untuk perencanaan konservasi. Nah, implikasinya dalam kasus ini itu mencakup rekomendasi pengelolaan untuk melestarikan lahan basah yang saat ini tidak dihuni yang berdekatan dengan subunit populasi yang ada untuk meningkatkan upaya peningkatan dan penciptaan lahan basah pada spesifik lokasi untuk meningkatkan ukuran metapopulasi, kemudian keragaman, koneksivitas, dan pengidentifikasian serta memberikan prioritas pelestarian dan peningkatan pada lahan basah yang mengandung subunit populasi terpenting. Kemudian ke materi yang ketiga yaitu the texting population of for conservation management. Yang pertama itu masalah deteksi. Nah, Charles Aldo Leopold menulis tentang metode sensus yang sebaiknya digunakan untuk memperkirakan distribusi dan kepadatan populasi. Nah, awalnya itu gimana nih kalau pakai sensus aja gitu. Nah, tetapi metode tersebut itu sebenarnya bukan sensus, tapi tidak ada metodologi yang tersedia untuk mengkoreksi individu yang tidak terdeteksi. Nah, kemudian ahli biologi JTM Lane melakukan survei terhadap burung penyanyi di Wisconsin, Amerika Serikat. Mencoba untuk memecahkan masalah dengan mengembangkan jarak ambang deteksi ya. Spesifik spesies itu memperkirakan jarak maksimum di mana dia bisa mendengar nyanyian spesies tertentu. Bervariasi dari 80 meter untuk
cikde bertepung hitam hingga 300 meter untuk burung open. Nah, dicobakan ya peneliti itu mengembangkan metode untuk mendeteksi keberadaan individu dari satu status populasi yang berbeda, dicontohkan laki-laki atau perempuan, penduduk atau non-residen. Nah, menggunakan metode tidak langsung seperti survei track di jalan dan dengan berbagai jenis substrat. Nah, seperti Frank van Dijk dan rekan-rekannya itu melakukan untuk singa gunung puma Concolor di Amerika Serikat bagian barat. Nah, itu dilakukan penelitian lagi. Kemudian, secara luas metodologi yang digunakan yang memungkinkan perkiraan yang dapat dihitung individu yang tidak terdeteksi adalah tandai dan tangkap kembali. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya ketika ekologi kita melakukan ini terhadap capung ya, ditandai kemudian ditangkap kembali yang mempresentasikan upaya untuk menentukan ukuran populasi yang hanya terdeteksi secara tidak sempurna oleh upaya penangkapan sebagaimana adanya digunakan dalam studi yang dijelaskan sebelumnya tentang katak rumput menggeram yang tadi. Nah, dengan rumusnya seperti itu. Nah, untuk memahami logika studi tanda menangkap kembali kita bingkai hubungan ya antara individu yang ditangkap dan tidak ditangkap dengan cara ini. Membiarkan N menjadi individu dalam suatu populasi, kemudian M jumlah individu yang ditandai dengan cara tertentu yang kemudian dirilis setelah upaya. Kemudian R jumlah individu yang ditandai tertangkap, kemudian T itu jumlah total individu yang ditangkap dalam upaya berikutnya. Kemudian rasio MT proporsi individu yang ditandai dengan total individu yang ditangkap pertama harus setara dengan R per T rasio individu yang ditangkap kembali dengan semua individu yang ditangkap dalam upaya kedua. Kemudian dilakukan perkalian silang. Nah, kemudian jika sekarang kita membagi kedua sisi dengan R, maka akan seperti ini, MT per R sama dengan N. Nah, untuk menandai dan menangkap kembali itu sendiri merupakan upaya untuk memperkirakan probabilitas deteksi. Pada kasus ini, R per T adalah perkiraan deteksi. Nah, kemudian membagi M dengan perkiraan deteksi ini untuk mendapatkan N. Nah, pendekatan ini mengasumsikan bahwa tidak ada masuk atau keluar dalam populasi yang diteliti dan bahwa ada kelangsungan hidup yang setara antara individu yang ditandai dan tidak ditandai oleh periode penangkapan dan penangkapan kembali. Nah, awalnya itu digunakan sebagai metode untuk memperkirakan kelimpahan. Nah, kemudian penggunaannya diperluas ke aplikasi perkiraan kelimpahan unggas air berdasarkan pengembalian pita yang diberikan oleh pemburu dan masih banyak tujuan digunakan ini. Kemudian indeks Lincoln-Petersen mencoba untuk menentukan benar bahwa jumlah individu dalam suatu populasi merupakan salah satu cara untuk memperkirakan jumlah individu yang tidak terdeteksi. Nah, kemudian ada teori dan model hunian ya, yang dikembangkan sebagai upaya untuk menentukan probabilitas suatu lokasi, yaitu menggunakan patch bits atau unit sampling lainnya yang ditempati atau kosong menurut spesies yang diamati. Nah, informasi yang akurat tentang hunian membutuhkan keandalan estimasi variasi spasial dalam jumlah hewan dan deteksi
seberapa sulit untuk mengetahui apakah hewan itu ada. Nah, perbedaan salah satu atau kedua variabel ini di daerah berbeda akan menghasilkan kemungkinan deteksi yang berbeda juga. Nah, ilustrasi dua aspek ini di mana variasi spasial dan deteksi ya, wilayah biru ini mewakili wilayah atau populasi yang diminati. Nah, dengan kotak yang mewakili lokasi pengembalian sampel yang dipilih. Di setiap lokasi pengambilan sampel, hewan terdeteksi atau tidak terdeteksi lingkaran yang tidak terdeteksi itu lingkaran yang berlubang. Kalau yang terdeteksi itu lingkaran yang bertanda. Nah, selama survei atau perhitungan ya. Ini modelnya ilustrasi yang dilakukan oleh peneliti biologi gitu. Kemudian ini deteksi tidak hanya penting untuk estimasi yang akurat jumlah individu, tetapi juga memperkirakan jangkauan mereka dan distribusi, yang merupakan informasi penting jika ahli biologi konservasi ingin menentukan secara cerdas area mana yang harus dilindungi. Nah, ini membawa kita ke pemeriksaan lebih lanjut masalah okupansi situs. Probabilitas sebuah situs ditempati Si adalah rasio situs yang ditempati X dengan total jumlah situs yang disurvei, atau Si sama dengan X per S. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini ada developing technology and application. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi untuk menentukan probabilitas hunian dan deteksi yang dikembangkan oleh Kenzie ya pada tahun 2003 di French program mereka. Nah, ini seperti ini ya, ini seperti web gitu. Ini linknya bisa juga diakses teman-teman. Situs yang dikelola oleh US Geological Survey di Amerika Serikat ya. Nanti di sini tuh bisa mengecek gitu yang terdeteksinya. Nah, contohnya itu ada burung bangkai berkepala putih ya, atau Trigonoceph ossifitalis, spesies yang berasal dari sub-Sahara Afrika yang samar dan berbeda untuk mendeteksi melalui survei, dan begitu juga spesies penting untuk menentukan probabilitas deteksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Seperti itu. Dan juga nanti ada data-datanya. Seperti itu. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dilanjut pada pembahasan 6.4 mengenai minimum viable population, atau MVV, merupakan batas bawah suatu spesies sehingga dapat bertahan hidup di alam liar. Pertimbangan genetik adalah sumber untuk memperkirakan populasi yang layak minimum atau MVV ini dalam biologi konservasi. Seperti yang dinyatakan oleh Franklin, bahwa ukuran populasi efektif 50 diperlukan untuk mencegah efek merusak dari perkawinan sedarah, dan ukuran efektif minimum 500 diperlukan untuk mempertahankan variasi genetik yang cukup untuk mengimbangi efek pergeseran genetik. Itu sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian akan tetapi kebanyakan kasus diperlukan jumlah yang jauh lebih besar. Perkiraan MVV hanya mencerminkan pertimbangan genetik. Analisis kelayakan populasi saat ini juga mempertimbangkan karakteristik demografis dan lingkungan dari suatu populasi. Pergeseran penekanan dari ukuran populasi minimum ke probabilitas persistensi populasi dari waktu ke waktu
pendekatan apa yang dapat membantu memperkirakan persistensi dan probabilitas kepunahan berdasarkan pemahaman yang akurat tentang penyebab penurunan populasi, yaitu melalui pendekatan analisis tren dan resolusi faktor. Nah, pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi penyebab penurunan populasi dan strategi restorasi. Penurunan populasi dan potensi restorasi dapat diselidiki melalui studi jangka panjang dan model terkait dari analisis viabilitas populasi. Tetapi populasi kecil seringkali harus diselamatkan melalui strategi manajemen adaptif yang cerdas yang dapat menyelamatkan spesies yang berada di ambang kepunahan. Mengembalikan populasi individu tumbuhan atau hewan biasanya menangani salah satu dari dua kondisi. Salah satunya yaitu pemulihan populasi yang terancam atau hampir punah, dan yang kedua adalah restorasi spesies yang lebih umum di lokasi tempat mereka dimusnahkan atau ke situs di mana mereka tidak ada secara historis atau sebelumnya tidak ada. Nah, kedua upaya ini, upaya mengembalikan populasi individu tumbuhan ini digambarkan pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan aliran logis dari enam langkah berurutan dalam konservasi populasi untuk memindahkan populasi yang terancam ke keadaan pemulihan dan stabilitas demografis. Untuk yang pertama ada inventory, kemudian ada survei. Untuk yang ketiga yaitu ada habitat protection, kemudian ada manajemen, selanjutnya ada monitoring, dan ada recovery. Pemantauan terus-menerus penting untuk menentukan status populasi yang terancam punah. Dua alat pemantauan penting yang menyediakan cara untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab potensial dan solusi untuk penurunan populasi, yaitu adalah ini satu analisis tren, yang kedua yaitu resolusi faktor. Nah, analisis tren ini menghitung nilai variabel demografis tertentu dalam satu atau lebih populasi, dan dari perhitungan tersebut menentukan apakah populasi tumbuh stabil atau menurun. Analisis tren saja tidak dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah atau penurunan populasi, tetapi dapat mengarah pada hipotesis tentang faktor-faktor apa saja yang perlu diselidiki. Kemudian yang kedua ada resolusi faktor. Resolusi faktor ini membantu peneliti merumuskan hipotesis spesifik di mana pengujian eksperimental satu atau lebih faktor yang diduga membatasi pertumbuhan populasi dilakukan di lapangan. Hasilnya membantu untuk menentukan faktor mana yang membatasi pertumbuhan populasi dan memungkinkan untuk mengidentifikasi variabel mana yang dimanipulasi untuk mendapatkan kesempatan terbaik dalam pemulihan populasi. Nah, masalah kedua dalam pemulihan populasi adalah bagaimana menciptakan populasi baru di lokasi yang tidak ada. Untuk melakukan ini dapat melalui dengan resolusi faktor dan melanjutkan ke analisis tren. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai menyelamatkan populasi dari kepunahan kasus musang berkaki hitam. Nah, musang berkaki hitam ini yang seperti pada gambar di samping adalah salah satu karnivora paling terspesialisasi di dunia. Musang berkaki hitam menghabiskan 90% waktunya di bawah tanah. Mereka memangsa anjing padang rumput atau Cynomys sp. Musang memanfaatkan anjing padang rumput memanfaatkan anjing padang rumput ini tidak hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga untuk habitatnya. Musang tidak menggali liangnya sendiri, tetapi hidup dalam liang yang ditemukan di koloni anjing padang rumput. Nah, untuk mendukung populasi musang, koloni anjing padang rumput harus relatif besar tentunya. Tidak hanya untuk menyediakan mangsa dan habitat yang cukup, tetapi karena musang bersifat teritorial dan menghindari berbagai ruang dengan musang lain yang berjenis kelamin sama. Nah, koloni anjing padang rumput setelah secara sistematis hilang karena hilangnya habitat yang sekarang dijadikan untuk pengembalaan ternak atau pertanian. Jadi
beriringan dengan hilangnya anjing padang rumput, maka pertumbuhan dari musang kaki hitam sendiri semakin menurun. Nah, kombinasi dari hilangnya habitat, pemusnahan langsung, dan penyakit telah mengurangi jumlah dan penyebaran anjing padang rumput hingga saat ini mereka menempati kurang dari 5%. Hal ini tentunya berdampak pada musang kaki hitam sendiri. Nah, untuk memulai proses pemulihan yaitu dengan cara penangkaran dan pelepasan terencana. Pada tahun 1986, tim pemulihan ferret berkaki hitam atau BVRT memutuskan untuk menangkap semua musang yang tersisa dan membawanya ke program penangkaran. Dari jumlah tersebut, 7 akhirnya membentuk populasi pendiri untuk pemulihan musang. Pada akhir penerapan teknik penangkaran yang terampil ini terus kedokteran hewan, manajemen genetik sangat penting untuk menyelamatkan musang dan melestarikan keanekaragaman genetiknya. Program ini mulai menghasilkan sejumlah besar musang pada akhir 1980-an sebagian karena komitmen awal untuk dilakukannya pembekuan semen dari jantan. Beberapa di antaranya itu mati. Kemudian juga dilakukan pengembangan metode inseminasi buatan atau AI yang lebih efektif alih-alih hanya mengandalkan metode pemulihan konvensional. Selama upaya penangkaran semen hingga 20 tahun berturut-turut menghasilkan kehamilan dan selanjutnya melahirkan musang baru. Ini merupakan pertama kali kombinasi teknologi semen beku dan teknologi AI setelah sepenuhnya berhasil diintegrasikan ke dalam penangkaran. Nah, pada tahun 1991, produksi penangkaran telah mencapai kesuksesan yang cukup untuk memulai upaya reintroduksi. Reintroduksi ini yaitu usaha pengenalan hewan atau tumbuhan secara sadar dengan tujuan agar hewan atau tumbuhan tersebut dapat berkembang biak kembali di habitatnya. Jadi pengenalan kembali hewan yang sebelumnya di dalam penangkaran ke alam atau ke habitatnya semula. Nah, tim pelaksana pemulihan ferret berkaki hitam atau BFRIT yang dibentuk pada tahun 1996 sebelumnya membuat kriteria pemilihan lokasi untuk upaya reintroduksi ini. Nah, faktor utama penentunya itu kualitas habitat, kejadian atau status wabah silvatik dan setelah pelepasan awal, kemudian produksi kit yang terdokumentasi dan kelangsungan hidup musang dewasa. Setelah pelepasan langsung awal ke lingkungan liar pada tahun 1991, ahli biologi memodifikasi strategi pelepasan mereka dengan terlebih dahulu memelihara musang yang dilepaskan dalam kondisi semi alami. Jadi sebelumnya ini dilakukan pemeliharaan di lingkungan semi alami di kandang luar ruangan yang berisi sistem liang anjing padang rumput. Nah, lengkap dengan anjing padang rumputnya hidup di habitat semi alami tersebut sehingga dipelihara dan memperbaiki keterampilan predator mereka. Nah, sampai pada tahun 2008, 147 musang telah dilepaskan di 18 lokasi baik di tanah publik maupun tanah pribadi seperti pada gambar tersebut. Nah, gambar ini merupakan 28 merupakan situs pengenalan kembali musang berkaki hitam di alam liar. Kemudian memang ada pun beberapa upaya gagal, yaitu daya tahan tubuh jantan yang sangat buruk, kemudian predasi pada musang yang dibesarkan di penangkaran juga cukup tinggi, kemudian adanya wabah yang kembali mengurangi beberapa populasi yang masuk, seperti salah satu populasi
yang menurun dari 335 hewan pada 2007 menjadi 32 pada 2013. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari dari musang berkaki hitam ini? Nah, dari pemulihan populasi musang ini kita bisa mempelajari 5 hal, yaitu ketekunan dalam mencari populasi spesies yang punah yang masih ada, terkadang dihargai. Nah, jadi dalam mencari populasi yang belum punah itu memerlukan ketekunan sendiri. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita untuk tekun dalam penelitian yang sedang kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu rencana penangkaran harus sepenuhnya terintegrasi dengan upaya reintroduksi dan bersiap untuk menggunakan semua teknologi reproduksi yang tersedia. Nah, tidak hanya untuk memaksimalkan jumlah individu yang diproduksi, tetapi untuk mempertahankan keragaman gen dan sebagai hasilnya mengurangi efek depresi perkawinan sedara. Nah, kemudian yang ketiga ada ketekunan dalam memulihkan populasi melalui individu yang dibudidayakan. Nah, ini membutuhkan perkenalan yang terus-menerus di banyak lokasi dan pelepasan berulang di lokasi yang sama. Upaya semacam ini itu akan mengalami banyak biasanya kegagalan di lokasi tertentu, tetapi para ilmuwan ini harus belajar dari kegagalan tersebut kemudian sampai berhasil terhadap upayanya. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama antar disiplin ilmu yang baik. Nah, di sini pada pemulihan populasi musang ini melibatkan berbagai ilmu, disiplin ilmu yaitu dokter hewan, kemudian ahli biologi lapangan, ahli ekologi, ahli epidemiologi, dan ilmuwan dari disiplin ilmu-ilmu lain, serta perwakilan pemangku kepentingan yang luas dari instansi pemerintahan, organisasi konservasi non pemerintahan, dan kepentingan swasta sangat penting untuk restorasi. Jadi banyak aspek yang terlibat dan kerjasama dalam pemulihan populasi musang ini perlu diapresiasi. Kemudian untuk yang kelima yaitu dukungan publik dan politik untuk memperkenalkan kembali spesies yang terancam punah merupakan elemen penting dari proses pemulihan. Nah, tanpa apresiasi nilai intrinsik dari spesies yang terancam punah dan penyediaan kebutuhannya, upaya restorasi akan terbatas dalam efektivitasnya, terutama di lahan pribadi, di mana kebutuhan spesies yang terancam punah bersaing langsung dengan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai materi 6.4. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan populasi atau Population Viability Analysis atau PVA. Nah, pertama adalah landasan konseptualnya. Jadi, keyakinan bahwa beberapa populasi dapat hidup minimum yang terpisah dapat dihitung untuk spesies individu sebagian besar itu telah ditinggalkan dalam biologi konservasi. Nah, diganti dengan proyeksi kemungkinan persistensi suatu populasi, sebuah konsep yang telah diperkuat dengan pengembangan teknik yang disebut analisis kelayakan populasi atau PVA, di mana model analitis atau stimulasi membuat perkiraan yang tepat dari probabilitas persistensi spesies dalam periode waktu yang ditentukan pada tingkat probabilitas tertentu, yaitu ketidakpastian. Nah, model PVA sendiri, terutama model untuk spesies individu, secara kuantitatif itu mengevaluasi resiko kepunahan dan memperkirakan probabilitas kejadian stokastik dalam populasi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa PVA merupakan aplikasi khusus dari ilmu pengetahuan dan teknik penilaian risiko yang lebih luas dan dibentuk menjadi aplikasi khusus untuk mengidentifikasi risiko pada spesies yang terancam punah. PVA berupaya menilai kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan yang tersedia saat ini.
Adapun tujuan dari PVA sendiri adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap suatu spesies dan memperkirakan kemungkinan spesies itu bertahan selama waktu tertentu di masa depan. Nah, lebih tepatnya, PVA merupakan estimasi probabilitas kepunahan dengan analisis yang menggabungkan ancaman yang dapat diidentifikasi terhadap kelangsungan hidup populasi ke dalam model proses kepunahan. Adapun output dari PVA sendiri yaitu pertama, jika ambang kepunahan semu dan cakrawala waktu keduanya dibiarkan bervariasi, maka keluarannya itu permukaan kepunahan semu 3 dimensi. Nah, jika waktu tetap, output yang dihasilkan adalah kurva kepunahan semu 2 dimensi. Jika ambang batas kepunahan semu ditetapkan, misalnya pengelola menentukan bahwa populasinya itu tidak boleh turun dari di bawah 200 individu, maka keluaran yang dihasilkan adalah distribusi probabilitas dari waktu kepunahan yang berbeda. Nah, jika menjalankan beberapa simulasi dengan ambang batas yang ditentukan, waktu yang ditentukan, dan probabilitas yang ditentukan, pendekatan semacam itu menghasilkan serangkaian kurva yang dikenal dengan kontur kepunahan semu. Nah, berikut ini merupakan contoh kontur kepunahan semu yang dihasilkan dari analisis kelayakan populasi atau PVA. Bisa dilihat, setiap titik pada garis lengkung tertentu atau kontur mewakili kombinasi waktu dan ukuran populasi yang memiliki probabilitas kuasi kepunahan tertentu. Pengurangan populasi ke tingkat yang sangat rendah sehingga kepunahannya itu hampir pasti. Jadi sehingga semua titik pada garis yang sama memiliki probabilitas kepunahan yang sama. Nah, saat ini PVA sendiri itu diterapkan pada berbagai masalah konservasi, termasuk mengidentifikasi kepentingan relatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelangsungan hidup populasi, seperti menilai resiko kepunahan, mengidentifikasi habitat kritis, menimbang keseimbangan ekologi dan sosial ekonomi, memprioritaskan alternatif pengelolaan, dan mengkomunikasikan masalah konservasi kepada pemangku kepentingan dan mengidentifikasi kesenjangan informasi untuk mengarah ke penelitian yang lebih lanjut. Nah, bisa dilihat di sini merupakan representasi yang disederhanakan dari model analisis kelayakan populasi atau PVA yang ideal. Bisa dilihat representasi yang disederhanakan dari model analisis kelayakan populasi PVA yang ideal ini termasuk interaksi antara struktur populasi dan variasi lingkungan untuk mempengaruhi demografi, tingkat kepunahan populasi, lalu ada juga kemungkinan kepunahan, lalu struktur usia populasi, ada rasio jenis kelamin, interaksi perilaku, distribusi, status fisiologis, dan angka kelahiran dan kematian spesifik usia dimodelkan sebagai komponen struktur dari populasi tanah ini nih, tanah dalam kotak ini menunjukkan kenaikan atau penurunannya. Nah, mengembangkan PVA konservasi, contohnya anggrek tepi padang rumput barat. Nah, bisa lihat di situ ada gambarnya. Jadi, cara umum untuk memahami transisi berbasis tahapan seperti itu bisa lihat pada gambar ini. Nah, di mana semua pola riwayat hidup ditampilkan sebagai variasi pada tema umum. Nah, untuk mencoba analisis viabilitas populasi, maka organisme dalam proses riwayat hidup ini harus kita buat model di mana tingkat demografi dan transisi spesifik dari usia, lalu ada usia, ada ukuran, dan ada jenis kelamin atau tahapan diketahui dan terkait satu sama lain membutuhkan konstruksi model berbasis panggung. Bisa lihat langsung saja ke gambarnya. Ini yang A, itu merupakan siklus hidup berstruktur usia dari suatu spesies dengan transisi probabilitas kelangsungan hidup. Nah,
dari satu sisi ke sisi yang berikutnya, dengan transisi kembali ke usia 1 yang merupakan kontribusi reproduktif. Nah, lambang yang kayak huruf W ini adalah kelas usia terakhir dan tidak ada individu yang bertahan melewati usia tersebut. Nah, untuk yang B itu merupakan siklus hidup serangga contohnya. Selama jangka waktu tertentu, individu dapat tetap berada dalam satu tahap atau dipindahkan ke tahap berikutnya. Nah, lalu juga siklus hidup suatu spesies yang peristiwa demografinya disusun berdasarkan kelas, ukuran yang menunjukkan beberapa kemungkinan perpindahan termasuk menyusut ke ukuran yang lebih kecil dan melewatkan kelas ukurannya. Selanjutnya ini. Jadi anggrek adalah spesies lahan basah yang pernah umum di Amerika Serikat sebagai bagian barat Sungai Mississippi di bioma padang rumput tinggi. Nah, dengan pemukiman di wilayah ini lebih dari 80% padang rumput asli diubah menjadi lahan pertanian atau dikembangkan dalam banyak lahan basah di wilayah itu yang dikeringkan atau diubah jadi lahan itu banyak yang diubah gitu. Nah, akibatnya anggrek menghilang dari hampir 75% wilayah jelajahnya pada tahun 1989 terdaftar sebagai spesies yang terancam si anggrek ini. Nah, di sini ada peta atau gambar dari distribusi historis anggrek berpohon di padang rumput barat Amerika Serikat, bagian tengah dan selatan Kanada ini. Nah, area di sini kan bisa dilihat ada area hijau dan 3 titik nih, titik yang ini ada 3 titik. Itu merupakan 3 metapopulasi terbesar yang tersisa. Ini merupakan 3 titik padat yang masing-masing itu jumlahnya lebih dari 3.000 tanaman. Nah, hijau ini tadi merupakan distribusi dari anggrek berpohon di padang rumput barat di Amerika Serikat. Yang 3 titiknya jadi itu yang 3 metapopulasi terbesar. Selanjutnya ada model determinan berbasis tahap. Langkah pertama dalam mengembangkan model berbasis tahap adalah mengidentifikasi tahapan sejarah hidup spesies dan jalur transisi di antara mereka. Nah, probabilitas transisi kemudian dapat dihitung dari data lapangan yang dikumpulkan selama beberapa tahun. Aljabar matriks yang digunakan untuk menghitung beberapa statistik yang berguna seperti lambda atau laju waktu diskrit kenaikan. Nah, di sini bisa dilihat untuk organisme dengan siklus tahunan, lambda adalah rasio populasi tahun kedua. Dengan populasi di tahun pertama, itu lambda seperempat N2 atau N2 per N1. Nah, populasi dengan estimasi lambda seperempat 1 itu yang stabil. Jadi jika lambdanya lebih besar dari 1, maka populasinya meningkat. Jika saat lambda kurang dari 1, maka disebutnya populasinya menurun. Nah, nilai lambda memberikan ukuran tingkat kenaikan atau penurunan. Misal, populasi lambda 1,12 tumbuh dengan laju 12% per tahun, sedangkan populasi dengan lambda 0,97 menurun dengan laju 3% per tahun. Nah, tingkat pertumbuhan diskrit lambda dan tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah ukuran pertumbuhan populasi yang paling umum. Konversi mereka adalah R seperempat IN atau lambda dan lambda seperempat ER. Asalkan lambda diukur pada interval di mana pertumbuhan itu telah terjadi. Ini bisa dilihat contohnya ada di pada tabel ini. Nilai P mewakili transisi dalam tahap atau probabilitas. Nilai J itu mewakili probabilitas transisi dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Dan nilai F adalah jumlah biji yang dihasilkan oleh tanaman berbunga. Nah, di tabel ini bisa kita lihat, nah, E11 itu merupakan kode ya, atau contoh untuk probabilitas benih
tetap hidup di dalam tanah, sedangkan G12-nya adalah probabilitas suatu benih akan berkecambah dan menjadi tumbuhan vegetatif. G23-nya bisa kita ibaratkan atau dicontohkan itu merupakan kode probabilitas suatu tumbuhan vegetatif yang akan berbunga, sedangkan F3-nya adalah banyaknya biji yang dihasilkan tanaman berbunga. Jadi ini kode contoh-contohnya saja sebenarnya. Nah, bisa di sini kita lihat contoh menggunakan angka. Misal, kita memiliki data dari 650 tanaman vegetatif yang ditandai dan dipantau di lapangan selama 3 tahun. Nah, dari jumlah tersebut, tersisa atau tinggal 320 bunga. Sekarang, misalkan kita mengukur produksi benih dari 50 tanaman berbunga, dan selama 3 tahun yang sama, produksi benih rata-rata per tanaman adalah 23, di mana 40% diantaranya itu kita nyatakan layak. Nah, bisa dimungkinkan tidak memiliki data tentang tingkat perkecambahan benih, tapi bisa kita asumsikan bahwa 10%-nya berkecambah dan 20% benih tetap dapat hidup di bank benih tanah. Jadi untuk 10 dan 20% ini kita asumsi dari si penulis yang mencatat ini. Nah, jadi untuk seeds-nya ini 0,2% dan 0,1 dari sini. 10% jadi 0,1, 20% jadi 0,2. Didesimalkan. Nah, terus untuk vegetatif lainnya, ini di tanaman yang berbunga, itu 320 per 650. Dari nih, data awalnya ada 650 tanaman, lalu saat ini ada 320 bunga. 320 per 650. 0,49. Lalu flowering point-nya itu ada 23 dikali 0,45 dari ini produksi benih rata-rata per tanaman. Nah, produksi benih rata-rata per tanaman itu 23. Nah, 45 itu dinyatakan layak. Jadi 23 dikali 0,45 atau 45% dari 23 itu 10,35. Memasukkan stochasticity. Nah, model deterministik cocok secara matematis, tetapi secara biologis itu tidak realistis. Kenapa? Karena sebagian besar proses biologis adalah model stokastik. Stokastik dibangun dengan tepat, lebih akurat, mewakili dinamika populasi yang nyata. Untuk memasukkan rangkaian variasi di alam mendapat mempengaruhi pertumbuhan populasi, model stokastik mengandung elemen yang tidak dimiliki oleh model deterministik. Nah, model stokastik juga dapat menggabungkan probabilitas untuk kejadian lingkungan yang tidak biasa, misalnya bencana alam, yang mungkin memiliki efek parah yang tidak proporsional pada jumlah populasi. Lalu selanjutnya ada mengevaluasi elastisitas. Nah, kita dapat menentukan variabel mana yang memiliki dampak terbesar pada hasil model dengan melakukan analisis elastisitas. Jenis analisis sensitivitas khusus yang menentukan pengaruh perubahan proporsional di setiap variabel pada hasil model. Variabel memiliki pengaruh proporsional terbesar pada lambda, yaitu variabel dengan elastisitas terbesar, adalah variabel yang harus dikelola secara intensif. Nah, jadi pada model atau evaluasi elastisitas ini memahami bagaimana menerjemahkan hasil PVA menjadi tindakan pengelolaan yang mengharuskan kita itu untuk mengetahui variabel mana yang mempengaruhi kelangsungan hidup populasi dan jika mungkin dan mengapa. Nah, analisis dari elastisitas itu dapat memberikan wawasan tentang mengidentifikasi strategi, lalu juga pengelolaan potensi untuk populasi yang terancam, karena mereka dapat mengidentifikasi elemen matriks mana yang harus diubah dan dapat memberikan rute tercepat menuju pemulihan dari populasi. Nah, ini dia.
ada aplikasi untuk populasi hewan, contohnya elang Bonelli di Eropa Barat. Jadi pada awalnya untuk melestarikan populasi elang di seluruh area, pengelola itu harus mengidentifikasi populasi dengan tingkat kematian dewasa tertinggi, lalu menganalisis penyebab kematian yang spesifik untuk populasi tersebut, dan kemudian menerapkan tindakan pengelolaan yang menurunkan angka kematian tersebut dan meningkatkan elang dewasa yang dapat bertahan hidup dari kelompok ini. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Ini merupakan tahapan hidup elang Bonelli atau Aqualia fasciata. Sebagaimana disebutkan oleh Hernandez Matias, dalam menciptakan PVA berbasis panggung yang berfungsi sebagai dasar untuk konservasi elang, garis padat mewakili transisi antara kelas usia, sementara garis putus-putus, ini garis putus-putusnya, ini sebagai atau mewakili transisi antar kelas usia melalui penambahan melalui reproduksi. Nah, SR itu mewakili rasio jenis kelamin, S mewakili tingkat kelangsungan hidup, dan F itu mewakili kesuburan untuk kelas usia tertentu. Ini bisa dilihat di SR. Lalu angka setelah S atau F itu mencerminkan usia dalam tahun elang di kelas tersebut. Nah, A itu mewakili burung dewasa berusia 5 tahun atau lebih, dan R adalah proporsi burung yang membangun wilayah sebagai elang dewasa di tahun pertama. Nah, jadi nih, angka setelah S atau F nih, angka setelah S atau F ini mencerminkan usia dalam tahun elang di kelas usia tersebut. Jadi itu menunjukkan usianya. Selanjutnya kita masuk ke menerapkan hasil PVA dalam pengelolaan konservasi. Nah, saat ini PVA digunakan secara luas dan diterapkan untuk populasi hewan. Misalnya, dalam rencana kelangsungan hidup spesies IUCN untuk spesies hewan yang terancam punah, PVA masih kurang dimanfaatkan untuk konservasi tumbuhan yang terancam punah. Nah, kebanyakan PVA juga gagal untuk memasukkan variasi stokastik genetika atau ketergantungan kepadatan, dan sebagian besar memiliki kurang dari 5 tahun data untuk membuat proyeksi jangka panjang atau masa depan. Selain itu, kebanyakan PVA itu juga dia itu gagal untuk memasukkan masalah desain, terus penerapan, dan masalah dalam mengkomunikasikan hasil dari PVA. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Guy Peer dari Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz, Jerman, dan rekan-rekannya itu merancang protokol untuk menciptakan PVA yang baik. Nah, dengan mengidentifikasi langkah-langkah penting baik dalam desain model populasi yang mendasari elemen penting dari PVA yang terkait. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan hasil yang dilakukan oleh tadi si Guy Peer dari Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz, Jerman, dan teman-temannya. Mereka membuat tabel elemen dari model populasi yang baik dan elemen dari PVA yang berguna yang digambarkan sepanjang langkah desain model, aplikasi, dan juga komunikasinya. Nah, jadi ada elemen yang baik dan elemen baik dari modelnya, elemen baik dari PVA. Di sini ada
langkah desain model, aplikasi, lalu juga komunikasinya. Nah, jika semua protokol tersebut diikuti dan semua elemen yang direkomendasikan itu dimasukkan, maka PVA yang dihasilkan itu akan memiliki atau memiliki nilai yang besar dan melestarikan populasi yang ditargetkan. Jadi bisa diyakini itu bisa tepat sasaran untuk melestarikan populasi yang diteliti atau ditargetkan tersebut. Selanjutnya adalah dari analisis kelayakan penduduk ke pengelolaan kelayakan penduduk. Population Viability Management atau PVM. PVM berupaya untuk menciptakan hubungan yang kuat antara hasil model dan pemulihan spesies aktual daripada model PVA tradisional dengan memberikan tekanan yang lebih besar pada pemantauan populasi yang sedang berlangsung, untuk menentukan berapa banyak dan jenis informasi yang diperlukan, dan pada efek tindakan pengelolaan. Nah, model PVM juga memberikan tingkat ketidakpastian hasil yang terkait dengan tindak pengelolaan yang berbeda. Seperti kemanjurannya dalam mengurangi dampak spesifik pada suatu populasi dan kisaran kondisi di mana tindakan pengelolaan dapat dilaksanakan. Nah, secara khusus, PVM juga menggabungkan pemantauan dan pengelolaan langsung ke dalam PVA untuk menggunakan risiko kepunahan atau kemungkinan kepunahan dari setiap opsi pengelolaan sebagai ukuran dari nilai konservasinya. PVM kemudian menghubungkan data pemantauan dengan kelangsungan hidup populasi dengan bersamaan mengikuti keefektifan sistem pemantauan dan dinamika populasi spesies. Nah, selain itu juga si PVM ini mensimulasikan berbagai jenis dan derajat sistem dari pemantauan yang menginformasikan keputusan manajemen dan kemudian mengevaluasi kesalahan pengukuran yang diharapkan dalam kaitannya dengan intensitas upaya pemantauan yang terkait dengan pendekatan-pendekatan ini, maka diharapkan PVM ini bisa lebih baik daripada PVA seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat, jadi ada perbandingan dari PVA dan PVM, perbandingan analisis kelayakan. Nah, jadi PVM ini menghubungkan data pemantauan dengan kelangsungan hidup populasi dengan secara bersamaan mengikuti keefektifan sistem pemantauan dan dinamika populasi spesies. Pada gambar ini menjelaskan perbandingan analisis kelayakan penduduk PVA yang A dengan pengelolaan kelayakan penduduk PVA dan yang B itu yang PVM. Keputusan pengelolaan adaptif itu yang berwarna biru, itu yang biru merupakan keputusan pengelolaan adaptif, dan yang hijau itu merupakan data pemantauan, terus ditujukan untuk mengurangi ancaman terhadap populasi beresiko dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang, itu yang berwarna merah. Nah, untuk yang berwarna kuning itu menjelaskan rekomendasi umum yang tanpa perhitungan, itu yang warna kuning. Jadi bisa diulangi bahwa yang berwarna biru merupakan keputusan pengelolaan adaptif. Nah, yang warna hijau itu berdasarkan data pemantauan. Lalu yang ditunjukkan untuk mengurangi ancaman terhadap populasi itu yang berwarna merah, dan yang berwarna kuning itu untuk menghasilkan rekomendasi umum tanpa perhitungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pemateri selanjutnya. Population Viability Management atau PVM. Nah, PVM ini berupaya untuk menciptakan hubungan yang kuat antara hasil model dan pemulihan spesies aktual daripada model PVA tradisional. Nah, dengan memberikan tekanan lebih besar pada pemantauan populasi yang sedang berlangsung, atau menentukan berapa banyak jenis informasi yang diperlukan pada efek tindakan pengelolaan.
Secara khusus, PVM ini menggabungkan pemantauan dan pengelolaan langsung ke dalam PVA menggunakan risiko kepunahan atau kemungkinan kepunahan dari setiap opsi pengelolaan sebagai ukuran dari nilai konservasinya. Nah, PVM menghubungkan data pemantauan dengan kelangsungan hidup populasi dengan secara bersama, mengikuti keefektifan sistem pemantauan dan dinamika populasi spesies. Nah, model PVM juga memperkirakan tingkat ketidakpastian hasil yang terkait dengan tindakan pengelolaan yang berbeda, lalu kemanjurannya dalam mengurangi dampak spesifik pada suatu populasi dan kisaran kondisi di mana tindakan pengelolaan dapat dilaksanakan. Berikut ini merupakan perbandingan analisis kelayakan PVA dengan pengelolaan kelayakan populasi PVM. Nah, keputusan pengelolaan adaptif itu yang berwarna biru, tabel biru, lalu berdasarkan data pemantauan itu yang tabelnya hijau. Nah, lalu ini ditujukan untuk mengurangi ancaman terhadap populasi beresiko dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang itu merupakan yang tabel merah, dan PVA yang kuning itu sering menjadi satu latihan yang menghasilkan rekomendasi umum tanpa perhitungan khusus untuk ketidakpastian dalam data dan menghasilkan keputusan manajemen berdasarkan tren kelimpahan spesies atau parameter demografis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dengan pembahasan 6.8 yaitu the problem of recovery, protecting, conservation, resilient species. Nah, apa sih itu spesies konservasi? Nah, spesies yang bergantung pada konservasi adalah spesies hewan atau tumbuhan yang memerlukan intervensi pengelolaan satwa liar spesifik spesies yang berkelanjutan seperti kontrol predator, manajemen habitat, dan kontrol parasit untuk bertahan hidup, bahkan ketika pemulihan populasi yang berkelanjutan tercapai. Tujuan dari pengelolaan populasi yang terancam adalah pemulihan spesies. Di Amerika Serikat terdapat lembaga konservasi yaitu ESA. Nah, dari catatan upaya konservasi yang dilakukan lembaga ini, hanya 58 dari 2.532 spesies yang terdaftar dalam ESA yang telah ditetapkan sebagai pulih dan kemudian dihapuskan dari daftar spesies yang terancam punah. Rendahnya tingkat penghapusan daftar disebabkan oleh fakta bahwa meskipun populasi spesies yang terancam punah meningkat, sebagian besar spesies yang terdaftar terus bergantung pada tindakan pengelolaan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan lintasan menuju pemulihan. Jadi karena terbiasa dengan intervensi dari pengelolaan dari terhadap hewan konservasi tersebut. Nah, kasus-kasus seperti itu adalah contoh spesies yang bergantung pada konservasi. Nah, di sini ada kisah sukses tentang ketergantungan konservasi, yaitu dari the Kirtland warbler atau burung yang ada pada gambar. Nah, dalam pemeriksaan keanekaragaman hayati, burung pengicau Kirtland atau Setopaga kirtlandii dapat dianggap langka di masing-masing dari 3 kategori kelangkaan, yaitu endemisme ekstrim, kemudian spesialisasi habitat ekstrim atau kelangkaan beta, dan populasi rendah. Nah, langkah-langkah konservasi yang digunakan dalam rencana pemulihan burung warbler menggunakan strategi 5 bagian, yaitu yang pertama menciptakan habitat yang lebih cocok, yaitu contohnya Pinus jack genap, kemudian atau pohon pinus. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu
peningkatan perekrutan burung warbler dengan mengendalikan parasit sarang burung. Contohnya Molothrus ater. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu pemantauan populasi, yang keempat yaitu melakukan penelitian, yang kelima mengembangkan program edukasi publik tentang burung pengicau kirtland dan kebutuhannya. Nah, sejak tahun 2001, populasi burung penyanyi kirtland ini atau populasi burung pengicau kirtland ini telah melampaui target pemulihan mereka, yaitu sekitar 1000 jantan. Jadi pada 2001 ini burung ini sudah pulih dan mencapai target pemulihan, yaitu 1000 burung jantan dewasa. Nah, mengingat bahwa kriteria pemulihan telah terpenuhi setiap tahunnya selama hampir 2 dekade, Dinas Perikanan dan Satwa Liar Amerika Serikat mengusulkan untuk menghapus warbler dari daftar hewan konservasi. Nah, pada April 2008, hal ini menghilangkan perlindungan hukum terhadap burung tersebut. Nah, mekanisme yang digunakan untuk menggantikan perlindungan hukum dan pendanaan untuk burung kirtland ini adalah dengan perjanjian pengelolaan konservasi CMA. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.